Base Custom. Hari ini gue mau nge-review tentang yang namanya coating atau nano ceramic. Nah, yang menarik di sini, gue punya tanah liat. Sama kayak karakter gue waktu biasa bangun. Kalau gue biasa bikin body kit juga pakai tanah liat. Tapi untuk coating gue pun menggunakan tanah liat. Cuma tanah liat yang gue pakai ini beda sama yang gue pakai untuk bikin body kit. Tanah liat yang ini menarik banget gue pakai. Jadi tanah liat itu memang banyak banget fungsinya ya. Untuk divisi yang baru, Base Custom lagi coba-coba nih untuk belajar ke detailing atau nano coating. Nah, tanah liat yang gue mau kenalin ini gunanya untuk membersihkan sisa aspal, terus juga apa tadi Ray? Membersihkan overspray. Jadi kalau mobil lo misalkan ditaruh di bengkel bekas kena gerinda atau bekas kena debu-debu cat gitu, yang permukaan mobil yang tadinya kasar, ya kan, pakai ini bisa dibersihin. Dia hampir sama kayak amplas fungsinya, cuma pada saat kita mencuci mobil atau kita pada saat washing, nanti ada stepnya gue jelasin. Kita pakai tanah liat ini. Tanah liat ini dipakai untuk membersihkan sisa-sisa tadi, kayak oksidasi, terus sisa aspal, terus juga sisa-sisa overspray yang nempel di mobil lu gitu kan. Nah, tanah liat ini fungsinya untuk membersihkan itu pada saat pencucian mobil. Oke? Simak terus videonya dan enjoy video ini, oke? Apa sih coating? Nano coating, nano ceramic coating sama aja, cuma itu bahasa aja gitu. Di sini yang mau gue kasih tahu tentang coating itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatiin. Jadi dalam proses coating itu yang pertama pasti kita harus cuci mobil dulu, atau kita bilang washing. Jadi cuci dulu mobil lu sampai bersih ya kan, supaya mobil bersih dulu. Kedua, selesai lu cuci mobil, itu ada proses yang namanya remover atau watermark remover. Jadi membuang atau menghilangkan semua sisa-sisa dari residu atau sisa-sisa bekas aspal atau sisa-sisa pulauan bekas-bekas, ya begitulah. Nah, selesai dari itu kita langsung lanjut ke proses poles atau polishing. Nah, di proses ini itu kita moles bagian mobil yang tadinya baret rambut atau ada watermark yang mulau-mulau kayak bekas-bekas cucian mobil, atau mungkin misalkan kayak jamur-jamur yang ada di bodi, di kaca, itu dihilangkan dulu gitu. Setelah selesai proses polish atau poles, kita langsung lanjut ke proses detailing atau detailnya. Nah, di sana mobil didetailing dulu, diproses dulu, dibersihin semua bagian-bagian detailnya, kerak-kerak di bagian sela-sela emblem, atau di ruang mesin, atau di bagian-bagian antara pintu dengan bagasi dengan bodi mobil, pintu dengan bagasi mobil, kap mesin dengan bagian sisi fender dan juga bumper. Detail-detailnya kita perhatiin lagi dan dibersihin lagi. Setelah itu semua beres dan udah selesai, baru naik ke arah coating. Nah, coating yang ada di Indonesia ada yang 1 layer, ada yang 2 layer, ada yang 3 layer gitu. Itu tergantung dari si pengusaha coatingnya sendiri
dan juga request dari si customer dan juga menyesuaikan budget gitu. Jadi kalau buat lu yang mau ngerawat mobil lu, ya kan, nggak perlu capek-capek, lu cukup coating aja mobil lu supaya memudahkan lu untuk merawatnya pada saat lu mencuci mobil gitu. Jadi kalau lu udah nano coating atau nano ceramik atau coating, itu nanti ada efek yang namanya efek daun talas. Di bodi mobil lu itu pada saat disiram air, itu dia air tuh turun kayak di atas daun talas gitu loh. Itu keren banget. Nah, balik lagi pertanyaannya, emang coating bisa tahan berapa lama bang? Coating bertahan berapa lama itu tergantung dari obat yang dipakai gitu, dan berapa lapis dia pakai, dan juga balik lagi ke bagian paling penting adalah perawatan ke si pemilik mobilnya. Kalau si pemilik mobilnya ini rajin merawat mobilnya, semakin lama juga umur dari si coating tadi. Tapi kalau pemilik mobilnya malas ngerawat mobilnya, ya balik lagi, begitu muncul jamur, ya akhirnya nano ceramik itu lama-lama akan hilang. Pokoknya buat lu yang udah coating, rajin-rajin deh rawat mobilnya. Tapi dengan lu coating, itu mudah banget ngerawat mobil. Jadi pada saat lu pakai berpergian, mobil pulang sampai di rumah, lu cukup siram air bersih, dan lu cukup lap aja pakai kanebo atau pakai lap microfiber gitu. Gue lupa namanya microfiber. Balik ke permasalahan berikutnya. Setelah lu coating, orang kadang-kadang berpikir nyuci mobil itu harus berbusa. Nah, memang kadang-kadang ada orang yang bilang katanya nyuci mobil harus berbusa. Kalau nggak berbusa kayaknya nggak afdol. Bro, gua kasih tahu lu, perlu diketahui juga kita sebagai pemilik mobil itu harus memperhatikan mobil kita. Semakin banyak busa yang dihasilkan dari sabun yang dipakai untuk mencuci mobil, artinya semakin banyak juga deterjen yang dipakai oleh produk sabun tadi. Gitu. Jadi buat lu yang mau ngelap atau mau ngerawat mobil dan juga motor lu bisa ngerawatnya dengan sabun yang memiliki tingkat deterjen paling sedikit. Gitu. Jadi bukan berarti lu nyuci mobil tanpa busa itu berarti mobil lu nggak bersih. Enggak. Tanpa busa mobil itu, sabun yang tanpa menggunakan deterjen itu akan sedikit sekali busanya, bahkan sampai tidak ada busanya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa membersihkan mobil. Salah ya. Itu aja dari gue. Kayaknya kalau lu mau bahas tentang perawatan mobil jauh lebih dalam, lu boleh isi di kolom komentar. Dan buat lu yang suka sama video ini atau informasi seperti ini, lu boleh kasih like lu, dan lu boleh share ke semua teman-teman lu yang ada di sana yang pengen tahu tentang merawat mobil.
Segitu yang gue tahu. Terima kasih banyak buat lo yang nonton semua. Salam best friend.